Ada yang mau jawab nggak? Gimana kira-kira nih? Dari soal ini nih, ya. Jadi ada tiga suku gitu ya, tiga suku barisan geometri, ya. Di mana di sini nilainya P plus 3, P min 2, P min 8. Nah, oke. Kalau misalkan beberapa ada yang lupa, coba Bapak sampaikan dulu. Jadi kalau ada soal seperti ini, baik itu geometri maupun barisan aritmatika, ya, itu pengerjaannya menggunakan beda suku atau rasio terlebih dahulu gitu, ya. Karena kita di sini mau nyari P yang belum tahu nilai berapa, gitu ya. Jadi kalau misalkan aritmatik gitu ya, kalau aritmatika itu pakainya beda suku dengan menggunakan perbandingan, ya. Tapi kalau ini geometri itu kita menggunakan rasio suku. Nah, membicarakan rasio ya, membicarakan rasio, ada yang masih ingat nggak rasio apa artinya nih? Rasio, apa tuh rasio? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Rasio itu suku yang sesudah dibagi suku sebelumnya yang selalu sama Hmm, gitu kan? iya benar, Valeria. Jadi rasio itu adalah suku setelahnya dengan sebelumnya. Iya, betul ya, Valeria, betul. Terima kasih, Valeri. Nah, jadi rasio itu definisinya adalah perbandingan suku setelahnya dengan sebelumnya. Misalkan suku kedua dengan U1 kita bagi, atau suku ketiga dengan kedua, atau misalkan suku keempat dengan U3, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan perbandingan di sini? Ya supaya P-nya bisa cari gitu. Karena kalau kita cuma pakai ini doang, ya bingung ntar gitu. Dapat P-nya gimana gitu ya. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, itu jadi catatan buat kalian semua ya. Soal seperti ini harus ada pembandingnya. Nah, kayak gitu ya caranya. Nah, kalau udah kebentuk seperti ini kan tinggal kali silang ya. Namanya aljabar kan nanti kita kali silang dulu gitu ya antara P-2 sama yang satunya lagi. Nah, berarti kalian bisa nulis seperti ini ntar. Jadi P-2 kita kalikan P-2 kali silang terus sama P-8 dan P plus 3 kita kaliin gitu ya. Nah, ini boleh nih sambil dihitung ya. Kalau ada yang mau nulis boleh. Jadi sambil dihitung ini kita kalikan apa namanya? Kita kalikan pelangi gitu ya. Nah, oke. Berarti kalau dihitung berapa nih? Ada yang bisa bantu hitung boleh nih kalau dia mau menyalakan mic-nya. Berarti ini apa nih? P kali P berarti P kuadrat ya. Terus ini min 2 P gitu ya. Min 2 P, min 2 P lagi. Min 2 kali min 2 itu 4 ya. Nah, terus ini P kuadrat. Ya ada yang mau bantu berapa nih? 3 kali P berarti 3 P ya. Terus ini min 8 kali P min 8 P. Min 8 kali 3 min 2. Nah, coba sampai sini silakan coba deh kerjakan aja deh. Ada yang mau jawab nggak P-nya berapa? Silakan. Sebelum lanjut ke pertanyaan soalnya ya. Jadi yang ditanya suku kelima ya. Yang ditanya U5. Yuk ada yang mau jawab silakan berapa P-nya? Yang udah nemu. Kalau misalkan mic-nya error di chat boleh nih. Misalkan Pak jawabannya P-nya itu berapa misalkan. Nah, silakan ya. Ada nggak yang mau jawab nih? Berapa kira-kira nih? Oke, 28. 28 Pak. berapa? 20? 8. 28 Rel. Coba kita cek ya. Iya Pak. Iya, P-nya coret.
Berarti ini min 4P ya. Min 4P. Ini min 5 plus 4 ya. Plus 4 min 24. Nah, berarti kalau dicek tindak ruas berarti ya min 4 tambah 5P. Ya betul ya. P-nya itu min 28 betul. Oke, terima kasih Dara dan semuanya ya. Betul ya, P-nya min 28 setelah dihitung dengan aljabar. Nah, kalau P-nya min 28 ngapain lagi, Pak? Gitu. Nah, ya lupa setelah ini kan kita masukin P-nya ke sini biar tahu dari suku pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Nah, pas kita cek suku pertamanya berarti P plus 3 berarti min 28 tambah 3. Nah, itu berarti hasilnya min 25 gitu ya. Terus kalau U2-nya tinggal masukin P min 2 berarti min 28 min 2 berarti min 30 gitu. Terus U3-nya P min 8 berarti min 28 min 8 berarti min 36 ya. Nah, itu ya. Berarti barisan geometrinya ada min 25, ada min 30, min 36 ya. Oke. Nah, karena kita pertanyaannya suku kelima, nah ingat kembali langkah berikutnya kedua, kita masuk ke materi dari barisan geometri, yaitu UN berarti ya. UN, nggak jauh-jauh dari UN ya. UN itu adalah suku ke N dari suatu barisan. Nah, yang kita bahas kan geometri. Berarti kita bakal ingat lagi dong sama rumus siapa? Dia masih ingat gak? UN geometri apa rumusnya nih? RN. Iya bener Valeria. Arni ya disingkat ya. AL pangkat N-1. Ya, betul. Nah, A-nya itu adalah, apa A-nya tadi? A-nya min 25 ya. Nah, A-nya min 25 dimasukin. Nah, paling hasilnya belum tahu nih. Ya, tadi kan rasio udah tahu ya rumusnya ya. Suku setelahnya dengan sebelumnya gitu. Ya, tinggal bagi aja gitu ya. Jadi U2 per U1 kita bagi aja. Kira-kira dia berapa sih rasionya gitu. Berarti kan min 30 per min 25. Nah, ntar hasilnya adalah min habis ya. Min coret. Ini kalau dikecilin 6 per 5. Nah, berarti ntar dikali 6 per 5 ya semuanya ya. 6 per 5, enak kan 5 ya. Berarti pangkatnya 5 min 1. Berarti 6 per 5 pangkat 4. Nah, silakan dihitung semuanya. Berapa jawabannya tuh? Angkanya gede kayaknya ya. 6 per 5 pangkat 4 berapa ya? Kalau dihitung tuh. Kalau min 25 kan berarti min 5 kuadrat ya. Semua ya. Terus kalau 6 per 5 pangkat 4 kan berarti 6 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Ini kan bisa dikecilin nih. 2 kurang 4 ya. Eksponen gitu. Jadi pangkat 2. Berarti kan nanti hasilnya min min 60. 60. Min 6 pangkat 4 dibagi 5 kuadrat. Nah, kalau 6 pangkat 4 berapa ya? Semuanya, dia mau jawab gak? 6 pangkat 4 berapa ya nanya? Berarti kan 6-nya 4 kali dikali ya. 6 kali 6 kali 6 gitu. Berapa tuh? Coba dihitung. 1296. Iya bener. 1296. Yaudah ketahuan jawabannya berapa tuh? Berarti min 1296 dibagi 25. Nah udah kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ini sih di record ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan dari awal bisa dilihat lagi recordnya ya. Gitu. Ya udah. Mungkin langsung di foto aja kali ya. Biar lanjut ke berikutnya. Nah kan sekali lagi kalau ada pertanyaan ya. Cukup ya. Bapak lanjut nomor 2. Kalau sudah. Oke. Ya. Nah, lagi-lagi ini ada kaitan sama materi SMP maupun kelas 11 kalau nggak salah ya. Tentang garis. Kalau di di SMA kelas 11 itu kalau nggak salah materinya yang pernah dibahas adalah tentang
persamaan kesinggung ya, gitu ya, di materi turunan gitu. Nah, kalau di SMP tentang garis biasa ya, gitu. Nah, ini hubungannya berdua saling sejajar. Nah, coba ada yang bisa jawab gak nih? Baik yang kelas 11 maupun kelas 12 yang baru naik nih, semuanya. Kira-kira kalau saling sejajar dua garis itu apa sih hubungannya? Nah, ada yang mau jawab nggak? Silakan. Kan kalau nggak salah ada yang sejajar gitu ya. Ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Kalau dia sih ya, coba. Kalau sejajar itu apa sih artinya? Yuk, ada yang mau jawab? Sama. Ya apa? Balik. Kalau kalau sejajar itu sama dengan nggak sih, Pak? Nah, apa Itu yang kan sama dengan itu? Ya, kayak kayak sama. dengan kayak MA Kalau sama MB kalau misalkan diturunin. iya betul. Apa itu M? Tadi kan bilang M ya Fadli ya. Nah, apa itu M? M itu Gradien. apa di garis? Iya benar. Jadi gradien. Mantap nih Fadli ya. Oke, makasih Fadli. Betul ya. Gradien. Ya, kemiringannya sama ya semua ya. Yang sudah ada di sini ya. Jadi kalau dua garis yang sejajar itu sama gradiennya. Misalkan M satunya 5, berarti M 2-nya juga 5. M satunya 7, berarti M 2 juga 7. Ya, seperti itu ya. Itu kos jajar ya. Nah, mungkin sekalian kali ya, kalau ntar soalnya ada yang tegak lurus, nanti bisa jawab gak nih kira-kira nih. Kalau tegak lurus, apa ya M-nya ya nanti hubungannya ya? Hubungannya apa kalau M nih di tegak lurus? Ah, MA kali MB sama dengan -1. iya benar. M1 atau MA dikali MB atau M2 itu min 1 nilainya. Itu kalau tegak lurus. Jadi ketika kalian nyari M2, berarti ntar M1-nya pindah ruas jadi pembagian. Ya, gitu ya. M2 sama dengan min 1 per M1. Oke. Ya, itu ya mungkin reviewnya ya, biar nggak lupa nanti ketika ada soal seperti ini gitu ya. Nah, sehingga apa sih gitu? Sehingga untuk soal ini, ya udah kita cari masing-masing. Gradiennya berapa, M1, M2 berapa ya. Dimana kalau dulu di SMP, kalau ada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, untuk nyari M-nya itu rumusnya min A per B ya. Nah, bagi yang sebelumnya lupa, bisa dicatat lagi ya. Nah, kalau misalkan gradien dari persamaan garis, itu rumusnya adalah min A per B. Min A per B, ingat-ingat ya. A itu adalah koefisien X, B itu koefisien Y. Gitu ya, min A per B. Nah, berarti ntar tinggal dijalankan aja gitu ya. Sebenarnya ya, ini kan bentuknya masih dua x min Y ya. Berarti ini bentuknya belum jadi X tambah B nih. Berarti ini kita bongkar dulu nih. Ya, persamaan ini kita bongkar dulu nih. Ya, untuk garis yang G ya. Berarti kalau garis yang G itu kalau dibongkar dengan cara ini kali pelangi berarti ya. Berarti itu jadi 2x min Y tambah PX tambah PY kurang P sama dengan 0 ya. Terus nanti ini disatuin ya sama-sama X. Berarti 2 tambah P X gitu ya. Terus ini min 1 tambah P atau P min 1 Y gitu ya digabung. Karena sama-sama Y sukunya. Terus dikurang P sama dengan 0. Nah ini kan udah kebentuk nih. Udah kebentuk AX tambah B tambah C. Nah berarti ntar A-nya itu ini ya. A-nya 2 tambah P, B-nya P-1 gitu ya. Nah, sehingga ntar M1-nya adalah ya, M1-nya itu adalah min 2 tambah P dibagi P-1. Nah, itu ya. Ini M1-nya gitu. Lalu untuk garis yang satu lagi yang H sama juga gitu ya. Jadi semuanya tinggal disatuin kalau X sama X, Y sama Y gitu ya. Berarti jadinya X min 4Y tambah 2PX tambah 2PY sama dengan 3P atau pindah ruas jadi min 3P gitu ya, sama dengan 0. Digabung lagi yang sama-sama X, berarti 2P tambah 1X gitu ya. Ini satu koefisiennya.
Terus ditambah 2P min 4Y min 3P sama dengan 0. Berarti ntar gradien M2-nya itu adalah min A per B atau min 2P tambah 1 dibagi 2P min 4 gitu. Oke. Nah itu ya. Jadi tinggal samain ntar semuanya ya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut? Atau kalian mau nyoba dulu boleh silakan nih. Seperti ini tadi yang Bapak sampaikan ya. Harus samakan dulu antara M1 dan M2 karena dia sejajar alasannya ya. Oke. Silakan yang mau coba dulu ya. Sambil ditulis kalau ada yang mau nulis pembahasan tadi ya barusan. Oke. Boleh sambil dipoto dulu mungkin yang ini sebelum dihapus ya. Ini Icu siapa sih ya Icu ya? Aku mau nanya deh, mau dijawab ya. Ini Icu siapa sih? Icu Dede siapa ya? Icu Denono siapa ya? Ada yang tahu nggak? Icu Denono no, siapa nih ya? Oh, halo Anissa, ya Allah, kan siapa? Maafin ya Anissa yang nggak tahu ini nama ininya soalnya. Oke deh. Terima kasih Bildan. Ini pada kemana yang lain ya? Mau setengah 10 ya, nggak terasa ya. Oke, yaudah. Ini langsung ya. Ini ya Bapak hapus dulu ya. Jadi nanti kalian sama ini semua ya untuk M1 M2-nya ya karena dia sejajar gitu ya. Nah, ntar tinggal kali silang ini persis kayak yang nomor satu nih ngerjainnya ya. Walaupun beda materi gitu ya. Walaupun beda materi, yang satu geometri, yang satunya garis, ya sama pengerjaannya gitu ntar ya. Jadi ujung-ujungnya tadi kali silang juga gitu ya. Antara kedua ruas. Nah, ini ya. Ini kita tulis dulu M1 sama M2-nya ya. Yang ada di pembahasan sebelumnya. Kita tulis dulu. Nah, misalkan ini sama-sama min nih. Minnya coret ya semua ya. Minnya coret, nanti tinggal kerjain yang kali silangnya aja ya. Nah, ini berarti 2P plus 1 kita kalikan dengan P min 1. Nah, nanti ini 2P min 4 kita kalikan dengan 2 plus P. Nah, gitu ya semua ya. Nah, ini kayak tadi kali pelangi lagi gitu ya. Nggak jauh-jauh dari sini semua ya. Makanya kali pelangi itu jangan sampai lupa aja semua ya. Ini basic banget nih. Jadi kali pelangi itu semua materi suka ada aja gitu keluar gitu ya. Karena tentang aljabar subbab apa bab pokoknya gitu ya ini ya. Oke, ini kali kali ya kali pelangi semua nih biasa berarti jadi 2P kuadrat terus 2 kali min 1 min 2P terus 1 kali PP 1 kali min 1 min 1. Nah, ini sama juga nih 2P kali 2 4P kali pelangi terus 2P kuadrat ya min 8 min 4P. Nah, ini coret nih sama nih ya Dero dan semuanya ya. Jadi ini plus 2P kuadratnya habis gitu ya. Tinggal ini nih dihitung berarti ini min P ya. Min P min 1 ini min 4P tambah ini habis ya. Min 4P tambah 4P habis tinggal min 8. Nah, berapa P-nya semua? Yuk jawab. Min P min 1 min 8 berarti P-nya berapa? Iya benar 7. Dah kayak gitu ya. Berarti kalau P-nya 7 jawaban di soal itu apa? Nah, lihat pertanyaan apa pertanyaannya? Min 2P, hati-hati. Yang ditanya min 2P. Berarti min apa semua? Kalau min 2P. Min 2 kali 7. Berarti min 14. Yang B jawabannya gitu ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan sekali lagi silakan. Sambil dicek lagi. 1 menit ya sebelum lanjut. Hmm. Ada yang mau nanya misalkan Pak, tadi gimana kalau tegak lurus? Misalkan boleh, tanya aja ya.
Intinya kalau garis ya paling itu biasanya sejajar atau tegak lurus biasanya gitu ya kalau di soal-soal ya. Ya, monggo kalau ada yang mau nanya ya silakan. Ya lagi. Wah ini votingnya nih sepertinya ada yang berubah tanggalnya ya. Beberapa ada yang ganti tanggal ke 2 Juli nggak apa ya. Jadi lebih bagus kalau persiapannya masih lama gitu ya. Jadi biar bisa dibaca-baca dulu gitu ya. Jadi Bapak nggak menekankan buat hari ini harus semua tes itu enggak ya. Karena ruang gurunya menyediakannya sampai 2 Juli. Jadi tenang aja tanggal-tanggal yang udah Pak kasih kalian semua di grup silakan ditindak lanjutin. Kira-kira mana yang pas nih waktunya buat kalian buat kerjain soal ruang guru ya. Jadi berapa ada yang udah ganti nih ya ke tanggal 2 Juli gitu ya. Ada yang tanggal 1 tadi saya baru lihat ya. Macem-macem. Oke, Pak Pus ya semua ya. Lanjut ke nomor 3 ya. Yang tadi kalau 3 itu apa nih? Ah, ini materi diagram Venn namanya ya. Waktu di SMP sebenarnya udah dibahas ya. Tapi kalau lupa kita bahas lagi sekarang gitu ya di sini. Nah, coba nih ya. Ini kita pahami dulu sama-sama soalnya itu bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Jadi nomor 3 ini ya Andre, Sansa, dan Banu itu katanya memiliki sejumlah mata pelajaran favorit yang saling beririsan satu sama lain. Nah, di mana Andre punya 8 mata pelajaran, Sansa menyukai 9 mata pelajaran, dan Banu menyukai 10 mata pelajaran. Jadi, bolehlah ini kita misalkan ya, di yang awal nih, terjemahkan soal ceritanya ke dalam model matematika ya. Ini sih bisa juga sih masuk ke literasi ya, karena soal cita gitu. Ini bisa masuk ke kuanti, bisa masuk ke ini juga gitu ya, ke penalaran MTK gitu ya. Oke, ini kita misalkan ya, banyaknya A tadi yang disukai Andre itu 8 pelajaran ya. Terus NB-nya 9. Si satu lagi Banu itu adalah 10 mata pelajaran kita misalkan ya. Oke, lanjut. Banu tidak menyukai dua mata pelajaran favorit Andri Sansa. Tetapi Banu menyukai tiga mata pelajaran favorit Sansa. Ini pelan-pelan ya, pahaminnya ya. Jadi Banu tidak suka dua pelajarannya Andre sama Sansa, tapi Banu suka tiga mata pelajaran favorit Sansa. Nah, terus gimana Pak mode matematikanya? Nah, lebih baik biar nggak bingung, coba langsung gambar aja ya. Ini ada tiga, tiga ini ya, tiga orang ya. Berarti nanti diagram Venn-nya ada tiga ya. Nah, ini mungkin bagi yang belum pernah lihat diagram Venn-nya ada tiga macam ya. Nah, seperti ini nanti gambarannya ya. Kalau diagram Venn yang tiga macam ya. Nah, ini ya. Ini namanya diagram Venn yang mempunyai tiga lingkaran ya, yang birisan ya. Ini semesta namanya dulu di SMP ya, kalau satu kotak ini gitu ya. Ini adalah lingkaran A, B, C. A itu punya Andre,
B itu Sansa, C itu Banu, ya. Nah, terus selanjutnya tadi kan di soal dijelaskan kalau Banu tidak suka dua mata pelajaran favorit Andre dan Sansa ya. Andre itu ini ya. Andre itu A tadi, terus B itu adalah Sansa. Nah, kemudian sebanyak dua mata pelajaran hanya disukai oleh Andre. Nah, ini tahan dulu gitu ya. Di sini ada tuh. Nah, ini ya, mungkin yang belum pernah melihat tipe soal ini ya. Jadi, kalau di UTBK itu, tipe soal seperti ini namanya adalah soal kecukupan. Nah, soal kecukupan itu artinya melihat apakah pernyataan itu bisa menjawab soal atau tidak gitu. Jadi nggak dituntut buat sampai akhir sih sebenarnya ya. Nggak dituntut buat sampai akhir untuk menjawab soal ini. Yang penting kalian udah tahu nih langkah-langkahnya kira-kira bisa nggak sih dikerjakan soal ini sebenarnya gitu atau tidak gitu atau belumnya gitu ya. Nah makanya kita pelan-pelan nih untuk soal ini ya nggak bisa buru-buru juga gitu ya mengerjakannya. Nah paling tadi yang udah ketahuan tuh pertama tadi adalah ini ya banyaknya 8, 9, dan 10. Nah terus kan katanya kan hanya ada dua mata pelajaran yang hanya di Andre ya. Nah walaupun di sini nggak tahu berapa ya, tahunya cuma ini paling ini. Banyaknya mata pelajaran favorit ketiganya satu. Nah, kalau misalkan banyaknya mata pelajaran favorit ketiganya adalah satu ya, berarti kan ini satu ya. Nah ini nih semua ya. Kalau banyak mata pelajaran favorit ketiganya satu, berarti satu itu ini nih. Nah ini nih, dia irisan ketiganya kalau satu, kayak gitu ya. Nah berarti karena yang irisan yang paling tengah itu satu, terus bagaimana yang lainnya gitu. Nah, coba kita telah lagi soalnya tadi ya. Tadi ada sama nih ya. Banu menyukai tiga mata pelajaran favorit Sansa ya. Banu Banu kan tadi apa sih? Tadi Banu itu sebentar ya. Banu itu tadi B ya. Sorry. Banu itu tadi C ya. Banu itu C, Sansa itu B ya. Kayaknya nggak enak ya kalau kalau Banu C ya. Kayaknya lebih enak kalau mungkin diganti kali ya. Banunya itu jangan yang ini ya, jangan yang C ya, B aja kali ya, biar gampang ya. Kayaknya lebih enak kalau Banu B. Nah, kalau Sansa baru C gitu ya. Nah, gitu aja kali ya, biar gampang ya. Nah, coba baik tadi tiga mata pelajaran Banu ya menyukai gitu ya dari favoritnya Sansa. Ada tiga Banu. Banu itu kan tadi B ya. Bentar ya, Banu B. Terus ya, nah ini ya. Dua mata pelajaran hanya disukai oleh Andre. Nah, kalau hanya disukai Andre kan berarti ini ya, yang disukai Andre ini. Nah, ini doang nih, cuma ini doang di dua nih. Ya, jadi dia nggak kena irisan lainnya. Cuma yang bagian ini yang hanya disukai Andre nih. Nah, kayak gitu ya semua ya. Nah, ini cuma dua mata.
Kalau Andre itu kan dia sukanya kan ada 8 nih, ya. Berarti kan satu lingkaran ini kan berarti totalnya harus 8 mapel. Nah, ini kan udah ketemu nih. Tadi satu mapel dari sini, dari ilustrasi pernyataan satu. Terus katanya si Banu punya sebanyak 2 mata pelajaran. Banu. Andre ya, Andre suka 2 mapel gitu. Nah, tinggal sisanya aja nih yang belum nih. Kalau ini kan berarti A, I, san B ya berarti ya. Nah, kalau A, I, san B itu di sini ada nggak kata ini? Banu tidak menyukai 2 mata pelajaran. Nah, berarti yang dicari kan favoritnya Andre sama Sansa. Berarti kan irisannya ya. Nah, ini nih. Berarti Banu yang dimaksud yang nggak suka 2 pelajaran favorit Andre dan Sansa. Berarti ini nih. Nah, ini nih dua nih. Andre sama Sansa kan favorit di sini kan di irisan ya. Nah, berarti dua nih. Nah, berarti supaya A-nya nanti nilainya 8 pelajaran, berarti sisanya adalah 2 di sini. 2, sorry. 3 ya. Nah, supaya kalau dijumlahkan kan berarti 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, itu jadi 8 ya. Kayak gitu. Nah, itu ya nominal yang A. Nah, terus selanjutnya yang mana lagi nih? Kan pertanyaannya kan ini ya. Berapa banyak mata pelajaran favorit Bandar bukan mata pelajaran favorit Andre. Berarti yang favorit Banu sama Sansa berarti yang ini ya. Ini yang kita cari nih. Nah, ini yang belum tahu. Y-nya berapa. Nah, eh kan ini udah 4 pelajaran ya. 3 tambah 1 4 ya. Udah ada Y. Berarti ini yang B saja itu sisanya adalah 10 sorry, Bandung kan 10 ya. Berarti 10 pelajaran kita kurangi oleh 3 tambah 1 tambah Y. Berarti yang hanya B, yang hanya disukai oleh Banu, itu cuma 6 kurang Y. Gitu ya. Cuma 6 kurang Y saja. Nah, sehingga ya, kalau ini 6 kurang Y, berarti ini juga sama nih nanti nih C nih. Kebetulan C itu kan ada 9 mata pelajaran. Yang udah keisi kan berarti 2 tambah 1 3 sama Y. Berarti ntar 9 kita kurangi 3 tambah 1. 2 tambah 1 tambah Y sama dengan 6 kurang Y ya C-nya. Nah udah, berarti kan tinggal disamain aja ntar ya. Sisanya berapa gitu ya. Supaya ketemu nanti nilai dari Y-nya berapa ya. Untuk menjawab soal nomor tersebut ya. Nah ini ya, berarti nanti kita nyari ini ntar semua ya. Nyari yang ini nih, ntar nih. Nah ini nih. Oke, nyari ini ya. Oke. eh yang Bapak lingkar warna merah itu yang jadi pertanyaan ya. Banyak mata pelajaran favorit Banda dan Santa yang bukan mata pelajaran favorit dari Andre. Ya itu. Nah ini ya, ini yang kita cari ntar. Y tambah 1. Nah, tadi kan di soal awal sekali lagi ya diberitahukan tadi Banu menyukai 3 mata pelajaran favorit Sansa. Nah, berarti kan yang ini nih yang di lingkari merah ya. Nah, berarti Y tambah 1 itu sebenarnya nilainya itu 3. Dari mana? Dari sini tadi. Nah, ini nih. Semua dari soalnya gitu. Nah, ntar berarti Y 2 ya. Dapat Y-nya 2. Kalau Y-nya 2 kan berarti ini 4 ya nilainya. Nah, udah gitu.
Berarti banyaknya mata pelajaran favorit Bandung Sansa yang bukan mata pelajaran favorit Andre, ya. Berarti tinggal cari gitu kan ya. Di sini gambarnya mata pelajaran favorit Bandung dan Sansa yang bukan mata pelajaran favorit Andre. Berarti yang dicari cuma Banu sama Sansa aja gitu ya. Oke. Ya itu sih kalau kecukupan dia nggak perlu sampai akhir ya ngejawabnya ya. Berarti kan dia artinya dari semua angka yang dilengkap ini kan bisa menjawab soal gitu. Jadi ini soal yang tentang seperti ini nih kecukupan kita bukan nyari jawaban akhir berapa ya. Jawabannya kita tuh cari prosesnya dia bisa dicari atau enggak sih kalau cuma pakai ini gitu ya. Kalau pakai pendataan yang pertama ini dia bisa dicari atau enggak gitu aja sih ya. Nah, terus kalau yang kedua gimana? Yang kedua sama gitu ya. Yang kedua juga nanti kalian cek gitu ya. Kalian cek kira-kira bisa nggak didapatkan gitu ya dari informasi ini aja nih. Ya banyak mata pelajaran favorit Anda yang bukan mata pelajaran favorit Banu gitu. Sama juga gitu. Jadi pasti cek nanti ternyata dia nggak ketemu gitu ya. Nah ini bisa buat latihan tuh yang kedua ya. Nah, ini dicek nantinya ketika kalian menggambarkan seperti ini, diagram pen, dicek berapa aja nominalnya itu nggak bisa dicari. Masih ada info yang kurang gitu. Ya, kalau tadi kan bisa ya tadi ya, dicari ya. Dengan menggunakan ini saja bisa gitu. Tapi kalau ini nggak bisa nih, dia masih kurang info nanti. Kalau kalian coba. Nah, kalau ada kondisi soal seperti ini, yang kalian pilih berarti jawabannya yang A. Nah, itu kalau soal yang tentang kecukupan semuanya. Ya, kayak gitu. Ya, mungkin itu ya, Bapak ya. Penjelasan nomor tiga ya. Jadi memang mesti tahu juga kalimatnya. Dan nggak perlu sampai akhir jawabannya. Kira-kira ini berapa sih jawabannya gitu. Nggak usah gitu. Yang penting soal ini bisa dicari apa enggak sih gitu. Itu intinya kalau tentang soal kecukupan di materi UTBK gitu. Ya, nah itu contohnya. Oke. Nah, mungkin bisa sambil lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan untuk yang tadi ya. Nomor 4 ya. Nah, 4 itu di sini. Nah, ini ya. Ini tentang operasi bilangan, tapi kalian harus tahu polanya nih. Kira-kira supaya polanya kiri kanan sama, apakah di operasinya perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan, kira-kira apa hasilnya gitu. Ya, supaya dapatnya tuh sama gitu bentuknya. Operasinya baik perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Nah, ada yang bisa jawab gak nih kira-kira nih? Silakan nih, 87 ke 9, terus tiba-tiba ke 96 jadi 32. Itu diapain ya awalnya ya? Coba, ada yang bisa nggak nih? Kira-kira ini 879 ke 96 itu ada hubungannya nggak semua nih? Coba lihat. Ada nggak hubungannya nih? Kira-kira kalau di operasi bilangan. 87 bla 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 9 bla 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 96. Nah, apa itu hubungan tuh kira-kira tuh? Operasinya. Ada yang jawab? Bisa, silakan. Kira-kira kita menaruh operasinya itu apa di sini? Nah, bisa nggak nih kira-kira nih? Nilai yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong. Nah, apa tuh? Ternyata kalau kita cek 87 ke 9 itu, kalau kita jumlah, ternyata hasilnya sama dengan, betul nggak semuanya nih, 96. Coba cek. Betul nggak? Betul ya? Jadi jawabannya 87 tambah 9 itu 96. Betul ya? Oke. Terus kalau ketiga dua diapain? Ada yang tahu nggak? Operasinya apa? Berarti tambah ya. Ini sama dengan gitu. Boleh sama dengan ya, boleh ya. Karena kan sama dengan itu kan juga penghubung operasi ya. Nah, ada yang tahu nggak 96 ke 32 itu hubungannya apa? Coba kira-kira.
96 ke 32 itu apa? Dibagi 3, Pak. Iya benar, dibagi tiga. Betul ya. Dibagi tiga, ternyata hasilnya apa? 32. Oh, berarti ini sama dong Pak operasinya yang kanan. Coba cek bener nggak? Betul nggak 145 tambah 29 itu sama dengan 174? Coba semuanya betul nggak? Kan kalau salah berarti kan beda dong. Berarti kan bukan ini caranya gitu. Nah, coba cek bener nggak? 145 tambah 29 tuh ini hasilnya. 174. Bener, iya. Betul ya. Kalau betul, ya udah. Berarti bisa dipastikan untuk menuju ke bawah itu caranya juga dibagi tiga setelah itu. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau 174 dibagi tiga berapa tuh hasilnya? 58. Iya, betul ya. Paling 5 lah. 58. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan nggak yang ini? Jadi kalau ini tuh bukannya kita ngapalin rumus, tapi kita cek gitu ya. Kita cek di sini operasi apa yang sesuai supaya tempat kosong ini bisa dicari nilainya dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sama dengan gitu ya. Seperti itu. Oke, mantap ya. Makasih semuanya. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan silakan untuk soal PK ya. Masih panjang waktunya ya. Jadi kalau ada temen yang belum gabung, silakan gabung. Pak, saya mau tanya. Hmm, Berarti kalau misalkan kayak operasi kayak gini tuh, dia nggak harus yang cuman tanda-tanda doang kan ya Pak? Maksudnya, kayak tadi kan ada dibagi tiga gitu. Jadi bisa berupa ya. ada juga. Pokoknya intinya bisa apa aja sih, Pak Ari ya. Bisa perkalian, bisa pembagian. Yang penting sinkron gitu. Sinkron antara bagian satu sama bagian kedua tuh sama caranya gitu. Itu intinya. Kalau beda berarti salah, Pak Ari. Walaupun misalkan kamu udah dapet nih, bener nih, tapi yang kanan nggak cocok, berarti harus cari yang lain. Operasinya gimana gitu, biar sama caranya gitu ya. Hmm. Gimana Pak Ari? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Oke, Pak. yuk siap. Ada lagi mau nanya, boleh? Next ya, kalau nggak ada komentar ya. Masih 11 orang ya. Ada yang keluar ya. Ya udah deh. Next dulu ya. Nomor 10 berarti selanjutnya. Nah, sama juga caranya nomor 10 nih. Ya, ada bagan kita harus tentuin. Kira-kira operasinya apa yang berhubungan di antara semuanya ini. Dari tadi yang Bapak bilang, perkalian, pembagian, tambah, kurang, atau sama dengan. Ada yang menjawab silakan nih. Kira-kira supaya tipenya sama. Yuk, silakan bedah. Yang pertama ini dulu nih. Ini dulu dibedah nih. Kira-kira 8, 6, 9, 3 itu hubungannya apa nih? Supaya hasilnya itu bisa 16 di akhir endingnya. Nah, dijawab dan silakan nih. Operasi yang kita taruh apa sih cocoknya nih? Di sini 8 ke 6 itu apakah dikali, apakah tambah, apakah dikurang gitu. Boleh silakan. Apa kayak ini cocok nih? Yang mau jawab silakan sambil latihan ya. Alin atau yang lain mungkin yang mau jawab silakan. Nah, yang menjawab nih. Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Valeri yang lainnya silakan.
sebelum Bapak bahas? Nah, ternyata Bapak coba ajukan operasi 8 ke 6 itu dikali. Nah, pertama itu dulu. 8 kali 6 berapa ya? Semuanya. Kalau dikali. Coba kita cek kali dulu ya. Berapa? 4? 8 ya? Nah, 48. Oke, terus apa lagi? Selanjutnya. 9 sama 3 ya dibagi 3 ya. Ya, coba. Kalau 9 Dibagi bagi 3 berapa hasilnya? 3. Ah. 3. Terus apa lagi? Kan itu 48 dibagi 3 hasilnya 16. Ah, bener ya. Pas dibagi itu 16. Ya, cocok deh gitu ya. Wah, Pak, kalau cocok berarti kita coba nih, Pak, ke yang bagian kedua nih. Kira-kira nyambung nggak? Kalau misalkan dia ternyata nggak nyambung dan nggak ada di pilihan ganda, berarti mau nggak mau cek lagi yang lain. Harus cari operasi lain lagi. Gimana caranya biar ketemu gitu. Ya udah, coba cocok nggak Fairy dan semua ini? Kita coba ya, yang kedua ya. Berarti 94 kita kaliin gitu ya. 94 kaliin, terus dibagi sama 8 bagi 2 juga ya. Coba, ada di PG nggak jawabannya? Silakan hitung. Kalau ada di opsi yang mana jawabannya? Ya, silakan. Jawabannya 9. 9. Iya, ada ya jawabannya ya. 36 bagi 4 betul. Nah, udah kayak gitu. Berarti Y-nya adalah 9. Nah, jadi kesimpulannya untuk bagian ini operasinya adalah dikali dulu masing-masing juga satu lagi dibagi di masing-masing lalu dibagi itu keduanya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Aman ya semua ya. Ini pada kemana ya? Ada keluargaan ya. Yang masih bertahan, silakan kalau ada pertanyaan dulu ya. Sekali lagi. Hmm. Bentar deh. Berarti hari ini yang tes itu ini udah fix ya. Jadi ya hari ini ya yang ada di data Bapak ya. Nanti kalau memang misalkan tiba-tiba ada perubahan, kabarin aja gitu ya. Misalkan Pak saya nggak jadi hari ini tesnya gitu, bilang aja ya. Kalau dari eksplorasi masih banyak kali ini tesnya ya. Ada maunya gitu. Ya, berarti bisa lanjut ya kalau nggak ada komentar ya. Nomor berikutnya nomor 11, 11. Nomor kan sekarang nih, 7 ya. Oke. Untuk soal ini ada yang idenya punya silakan. Ada yang punya ide, monggo silakan. Ada yang punya ide nggak nih? Bapak sih ada cara cepetnya sih sebenarnya. Coba ada yang bisa jawab gak nih? Ya paling kalau cara cepetnya gini ya. Cari perkalian yang hasilnya 10 pas dikurangin 3. Siapa tuh? Jawab mana tuh? Ada yang jawab? Siapa yang dikalikan yang hasilnya 10 kalau dikurang 3? Jawabannya. Ada yang jawab silakan. 5 sama 2.
5 sama 2. Oke, betul ya. Ada lagi nggak sih selain ini, Fahri? Dan semuanya, selain M-nya 5, N-nya 2, kemungkinan lain ada nggak hasilnya itu 3? Apa hanya ini doang? Coba, ada nggak kemungkinan lainnya kira nih? Kalau menurut Bapak sih ada. Coba yang lain, ada yang ketemu kira-kira nih? Kemungkinan lain selain ini. Selain M-nya 5, N-nya 2, apalagi yang bisa jadi kalau dikurang 3, kalau dikali itu 10. Ada nggak kira-kira? Kalau ada yang dijawab kira-kira selain ini apa? Selain M-nya 5, N-nya 2, apa tuh yang bisa memungkinkan jawabannya seperti itu? Coba. Gimana, ada yang mau jawab? Nah, jadi kemungkinan kedua itu bisa kalau M-nya min 2, N-nya min 5. Coba cek bener nggak semuanya nih? Kalau M-nya min 2, N-nya min 5 bisa nggak hasilnya seperti ini? Boleh nggak? Bisa kan ya? Bisa, Pak. Iya, bisa. Valerie ya. Ha, betul. Nah, ya itu. Jadi bisa ini. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu nih kira-kira mana yang ada di opsi jawabannya gitu ya. Coba yang pertama dulu ya. Kita masukin ke pertanyaan soalnya. Kalau M-nya 5, N-nya 2 berarti 5 pangkat 3 kurang 2 pangkat 3. Coba dihitung berapa hasilnya semua. Langsung jawab ya. Silakan. Kalau ini min 2 pangkat. 117. Iya, betul toh. 117. Kalau yang bawahnya sama nggak kira-kira atau beda? Coba semuanya nih. Sama aja nggak sih gitu? Ya kalau sama aja beda, alhamdulillah sama gitu. Samanya nggak sih? Coba. Berarti ini min 8 ya. Min 8 ini Sama aja, min Pak. 125. Oh, sama aja. Oke. Iya. Berarti ya ini kebetulan ya toh ya. Kebetulan ya. Sama Oh, ya. itu Coba soal kalau yang sebelumnya caranya gimana, Pak? soal sebelumnya. Yang mana tuh? Yang slide ke-6 tuh. Oh, atau tinggalan ya. Oke, bentar ya. Tadi Ya, 6 Pak. gini 6. Bentar, bentar. Aduh, sebelum ke nomor 6 lagi, eh ini dulu ya. Tadi kalau misalkan ini diganti pertanyaannya, misalkan M tambah N. Berarti kan jawabannya ada dua kan? Bener nggak semuanya nih? Kalau pertanyaan M tambah N kan beda lagi. Berarti kan ada dua jawaban. Jadi artinya hati-hati gitu. Ini hanya kebetulan aja ya. Kebetulan sama gitu. Sama-sama 117. Nah, kalau Bapak ganti pertanyaannya M tambah N, kan berarti kan ada dua jawabannya tuh nanti. Bisa 7 bisa min 7. Nah, jadi ini mesti diwaspadai ntar kalau di soal ya. Jadi belum berarti dia sama aja enggak ya. Bisa sama dua-duanya atau bisa beda. Tergantung ini nih ya. Tergantung pertanyaannya seperti itu. Ya sih ya, semua ya yang saya tuju ya. Kalau jelas Bapak coba ke ini dulu ya. Ke slide 6 dulu sebentar karena Okto nanya nih. Jadi caranya gimana nomor slide 6. Jadi kalau slide 6 tadi toh itu tentang operasi hitung toh ya. Jadi nggak ada rumusan tertentu, cuma ngotak-ngatik perkalian, pembagian, pertambahan atau pengurangan supaya hasilnya itu walaupun beda jawabannya, tapi operasi dari awal sama gitu polanya gitu. Misalkan Okto yang ini tadi awalnya caranya dikali, tambah, kurang, bagi misalkan gitu. Berarti yang ini pun maksudnya sama juga gitu. Kali, tambah, kurang, bagi juga. Jangan sampai beda gitu. Harus sama gitu. Nah itu ya. Nah tadi kita coba nih tadi Okto ya semua ya. Pas kita coba kotak-atik yang bagian sebelah kiri, Bapak coba masukin 8 sama 6 itu operasinya perkalian awalnya.
Nah, kalau 8 kali 6 itu kan 48 ya. Nah, 48 gitu. Terus yang kedua, Bapak coba tes nih. Antara 9 sama 3 tuh Bapak coba bagi. Nah, pas dibagi itu hasilnya 3. Pas banget pas lihat nyata di ujung. Di sini hasilnya 16. Antara 48, 3 sama 16 itu saling berkaitan tuh. Nah, kaitannya itu adalah apa tuh? Yaitu Bagi. sama dengan baru dikasih sebelah sini sama dengannya. Ya. Nah, kayak gitu toh. Jadi nyoba-nyoba gitu. Bapak nggak bisa mastiin ini selalu kayak gini, nggak. Tapi Tergantung polanya gitu toh. jawabannya bener 9, Pak. Iya bener 9 jawabannya. Oh. Betul. Nah, soalnya saya juga nyari ini. Iya. Kalau saya misalnya yang kiri Apa tuh? 8 kali 6 kali 3 terus bagi 9 hasil 16 juga. Terus yang G 8 juga kali apa? 9 juga sih. Oh, 8 dikali 6 kali 3 terus bagi 9. 8 kali 6 kali 3 terus bagi 9. Itu yang dikaliin lah kayak 8 gitu. kali 6 kali 3 bagi 9 9. gitu. Ya hasilnya 16 juga kan. Yang kanan juga hasil 9 Nah, juga. bentar, apa coba dulu ya. 8 6 berarti 9 kali apa? 4 kali 2 bagi 8 8. ya, Ro? Ya, 9 juga. Ya, berarti boleh, nggak apa-apa ya. tuh. Kan nanti sama, nggak apa-apa, boleh. Kayak gitu. Berarti ada cara lain kan toh gitu ya. Nggak cuma ini doang gitu. Nah, jadi artinya yang penting kedua bagan ini sama caranya gitu ya. Kalau memang di awal maunya dikali terus dibagi sama yang ini, berarti yang 11 ini pun sama gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Terima kasih toh ya. Wah, ini mantep nih, ada cara lain lagi ya. Jawabannya sama-sama 9, tapi nggak salah gitu ya. Caranya nggak salah, ini bener juga. Jadi ini cara yang lain gitu. Oke. Nyoba sendiri toh ya ini ya tadi ya. Ya, coba pesan ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oke deh. Ada lagi yang lain? Yang mau nyoba lagi boleh nih, nggak apa-apa kalau ada ide lain Pak. Saya nemu kayak gini loh Pak gitu. Tapi nggak mungkin beda ya. Nggak mungkin beda ya, harus sama gitu. Ya. Nah makanya ini apa ya istilahnya ya. Soalnya tuh eh nggak susah gitu ya. Cuman itu eh masalahnya tuh itu tadi yang bilang ya. Masalahnya adalah bagaimana kita nyari operasi hitungnya itu yang sesuai bener-bener gitu ya. Supaya di kanan nanti ketemu jawabannya dengan pola yang sama operasinya dengan yang bagian satu gitu. Itu berarti situ paling tadi ya. Jadi nggak ada rumus di sini ya. Oke deh. Mana lagi mau nanya silakan. Belum lanjut ya. Next ya. Nomor berikutnya ya. Nomor slide ke-8. Ini SMP nih bandingan ya. Suatu proyek dijadwalkan selesai dalam 30 hari. Nah, katanya jika dikerjakan oleh 60 orang pekerja gitu kan. Nah, ini mesti pakai tabel sih kalau Bapak ya. Mengerjakan ini biasanya pakai tabel. Nah, bentar ya. Pakai tabel. Nah, ini ya. Lebih gampang pakai tabel sih kalau ini ya. Enaknya nih. Tabelnya itu ada rinciannya, ada pertama kejadiannya dulu ya, semua ya. Sebentar. Kejadiannya dulu gitu ya yang dijalankan. Iya nih, ya. Oke. Eh kan di sini di kejadian ini kan ada rencana awal 30 hari gitu ya. Rencana awal 30 hari. Nah, banyak pekerjanya itu kan dibutuhkannya adalah 60 ya. 60. Di mana hari kerjanya itu tadi total 30 ya. Hari kerjanya 30. Nah, berarti kan kalau
satu hari aja 30, sorry. Ya, kalau satu hari kerja aja 60 orang, berarti kalau banyak pekerjaan yang diselesaikan berapa semua nih caranya? Ada yang mau jawab? Berarti kan nanti dikali ya, bener nggak? Ya, dikali antara 60 dan 30 gitu. Berarti kan nanti ada 1.800 pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Nah, pada saat sampai dengan hari ke-20 bekerja, 20 hari pertama, dengan banyak pekerjaan 60 dan hari 20, itu udah menghabiskan 1.200 pekerjaan ya. Nah, berarti kan pas masuk ke hari 21 kan dia tinggal sisanya itu 600 ya. 1.800 kurang 1.200 itu kan berarti sisa 600 pekerjaan lagi yang harus diselesaikan supaya nanti tepat waktu gitu ya. Cuman masalahnya di sini pas hari ke-21 ada 20 orang yang sakit dan baru bekerja 5 hari setelahnya. Dan ada 2 orang pulang kampung halaman dan kembali setelah 5 hari. Nah, gimana tuh berarti ya? Jika staf pekerja memiliki kemampuan yang sama, ya, maka biar proyeknya tepat waktu, minimal pekerja harus ditambah. Ya, berarti harus tahu dulu dong gitu kan, 5 hari yang tadi kalian lakukan ternyata 20 orang sakit gitu ya. Ini khusus ya, khusus nih yang bagian tabel ini ya. Nah, 5 hari ada 20 yang sakit, terus baru bekerja lagi kan 5 hari setelahnya gitu ya. Baru bekerja 5 hari setelahnya. Berarti kan pekerjaan yang diselesaikan oleh yang sakit ya. Berarti 20 kali 5 itu baru 100 pekerjaan. Berarti kan sisanya nanti masih ada 500 lagi yang harus diselesaikan. Itu kan. Nah, terus selanjutnya tadi selain yang sakit ada juga yang pulang kampung. Yang pulang kampung pun sama, dia ada 20. Coba kita dulu ya. Yang pulang kampung halaman ada 20 orang dan kembali setelah 5 hari. Ya. Bentar, berarti kan ini kan butuhnya kan 30 hari nih. Ya. Berarti kan tadi yang udah kepake ya, 30 hari gitu ya. 30 hari kurang 20 kurang 5 berarti kan masih ada 5 hari lagi. Ya. Masih ada 5 hari lagi pekerjaan. Ya. Nah, ini tadi yang di 5 hari terakhir ini ya. 5 hari terakhir ini ya. Sebentar. Eh, nah, yang 5 hari terakhir ini, sebentar, ya, masih ada 5 hari lagi yang harus diselesaikan supaya nanti tepat waktu ya. Kan berarti kan kita butuh banyak orang ya. Sebenarnya ya, kan ini kan gini ya, logikanya kan kalau misalkan dikerjakan 60 orang 30 hari karena ada ketunda tadi ya. Ketunda tadi ada orang yang sakit, berarti kan ngaruh tuh ya. Berarti kan nggak ngaruh ya, kayak gitu. Artinya kan ada tambahan bekerja gitu. Nah, makanya tadi di sini supaya kita bisa nambah orang ya kita misalkan X aja gitu di 5 hari sisa ya. Gitu, di 5 hari yang sisa ya. Berarti ntar jadinya kalau dihitung kan berarti 5X ya pekerjaan yang diselesaikan ya, 5 kali X ya. Nah, ini sisa pekerjaan tadi harus kita selesaikan gitu ya. 5X sama dengan 500 ya. Nah, dapatlah X-nya nanti. Banyak orang yang dibutuhkan total semuanya gitu ya. Yaitu 100 orang. Nah, berarti total pekerjaan ini tuh butuhnya 100 orang. Nah, karena di sini bilangan jumlah minimal tambahannya aja,
Ya berarti dari 60 tambah berapa supaya kita butuh total orangnya 100, berarti harus nambah 40 orang lagi. Gitu. Harus nambah 40 orang lagi supaya pekerjaan ini bisa diselesaikan tepat waktu. Ya. Nah, karena tadi kan udah kita coba tuh tadi sekali lagi ya. Ada 20 pekerjaan sakit dan baru bekerja lagi. Bekerja lagi ya bahasanya ya. 5 hari setelahnya gitu. Nah, itu ya berarti ngaruh banget tuh nanti ya. Dan ada 20 orang pulang kampung ke halaman dan kembali setelah 5 hari. Ya, jadi intinya adalah di sini eh, setelah tadi kita jalankan 20 hari pertama itu total pekerjaannya 1.200. Nah, buat berikutnya ini ngaruh ntar nih ya. Ketunda gitu kan. Berarti kan dia kerja lagi. Nah, berarti kan butuh 100 pekerjaan tadi kan ya dari banyak pekerja yang ada 20 orang tadi tuh ya. Seperti itu. Yang sakit ya. Nah, terus masih ada 5 hari terakhir misalkan ya. Itu kita butuh 100 orang ya. Biar pas ya semua ya, biar pas gitu. Biar pas dia 30 hari kayak gitu. Karena kalau lebih dari 30 hari kan berarti nggak tepat waktu dong. Nah itu. Jadi butuhnya sekali lagi adalah tambahannya 40 orang. Berarti kita nggak cukup kok cuma 60 orang. Mesti tambah 40 orang lagi supaya bisa diselesaikan dalam waktu tepat waktu 30 hari ya. Berarti dikerjakannya semua dalam 100 orang totalnya yang dibutuhin. Ya butuh 100 orang berarti di sini ya supaya pekerjaannya bisa diselesaikan. Ya, ada pertanyaan dulu, silakan. Ini SMP, ini mainnya logika ya sebenarnya ya. Jadi nggak ada rumusan tertentu ya untuk soal ini ya. Jadi intinya harus bisa nangkep perkaliannya berapa sih kira-kira ya. Sisa waktu yang dibutuhkan atau berapa orang yang dibutuhin gitu. Supaya nanti pekerjaannya itu tidak ngaret gitu. Itu ya Oh, ini Mas. yang sakit sama yang pulang kampung ganti-gantian. Jadi Kenapa tuh? 5 hari sakit, terus setelah itu baru yang pulang kampung pulang kampung. Yang 5 hari sakit, Itu mereka gantian, jadi setelah 5 hari yang sakit ini udah sembuh nih, baru 20 orang ini pulang kampung apa gimana? bentar, 20 pekerjaan, 20 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja lagi 5 hari setelahnya. Ada 20 orang pulang ke kampung halaman. Bentar. Dijadwalkan akan selesai dalam 30 hari, dikerjakan 60 orang. Kayaknya itu Iya, bareng iya. ya, Pak. Jadi gantian. Kenapa? Kenapa, Ut? Bukan bukan bareng. Aduh, Soalnya bentar. itu koma gitu, koma ada. Jadi kan koma itu melanjutkan hari kata-kata masuki hari ke-21. Kok koma? Maksudnya koma? Di Koma. kata-kata ada 20 orang pulang kampung halaman itu tuh sebelumnya koma. Maksudnya kayaknya itu melanjutkan kata-kata kalimat memasuki hari ke-21. Tapi saya nggak juga nggak tahu. Pak. Nyambung gitu ya, nyambung ya. Iya gitu maksud saya. Soalnya nggak dibisain sama titik. Jadi kan satu rangkaian kan berarti kan? Sama aja kan berarti kan? Jadi juga kan berarti kan? Maksudnya, bener nggak, Ut? Iya menurut saya gitu karena Ya kan? satu kalimat gitu. Iya, jadi tadi Mas Bapak tuh tadi sakit ini juga sekaligus pulang kampung gitu. Uh, Iya nyambung di sini kalimatnya nggak bisa ya. Kayaknya kalimatnya ngejebak doang ini sih sebenarnya ya. Jadi yang maksudnya tuh yang tadi pulang kampung ya itu sama aja kayak yang sakit gitu. Minimum sama agak minimal.
Mm-mm. Itu yang 100 itu ini Pak. Kan 100 20 pekerja ini pulang apa sakit. Itu tuh 100 pekerjaan yang dia lakuin setelah sakit apa gimana? setelah sakit Oh, setelah ini. sakit dia ngelakuin 100 pekerjaan, berarti masih ada 500 lagi Iya yang harus betul. Iya. dilakuin. Yes, betul tuh. Pokoknya intinya harus ngepas 30 hari aja. Ah, jangan sampai lebih. Iya betul toh. Itu pas ini ya setelah itu ya toh ya. Setelah dia sembuh. Gitu. Berarti kalau misalnya nggak nambah kerja, berarti sisa lagi 200 ya Pak. Berarti berapa hari tuh? Pokoknya kalau nggak Bener kan? nggak ada kendala kan tadi 30 apa 60 orang doang cukup kan tadi. Kalau nggak ada yang sakit kan 1.800 kan jadi butuhnya cuma 60 orang doang kan. Kan ini total kan biasa segini total ini. Totalnya mesti segini kan 1.800 kan. Bener nggak? Iya bener Pak. Ya kan? Jadi pokoknya ada perbedaan ya, Daud ya. Perbedaannya itu yang pertama, ini kan tanpa sakit nih. Kalau tanpa sakit dan nggak ada kendala kan berarti butuhnya cuma 60 orang. Tapi kenyataannya ada yang sakit. Berarti kan Iya iya. berarti kan butuh Iya. butuh tambahan orang dong gitu. Dari 60 orang ini kan berarti kan nggak cukup 60 doang. Karena kan ada yang sakit 20 orang itu. Kayak gitu. Jadi nambah 40 iya gitu. Ibaratnya gitu. Jadi butuh nambah orang dulu supaya nanti karena kalau nggak nambah orang berarti kan dia nambah hari ntar jadinya. Kalau masih pengennya Iya, itu iya. pengennya 60 orang doang gitu. Beda gitu ya. Oke Pak, lanjut Pak. Oke, Okto clear to clear tadi. Ya Pak. Oke ya, sip. Oke, ini satu rangkaian ya. Jadi ya itu kadang-kadang ngeri juga sih. Kadang-kadang kalimatnya suka ngejebak kalau soal cerita itu kadang-kadang ya. Jadi harus mesti mastiin lagi nih. Maksudnya soal ini dia artinya sama atau beda gitu. Ya, oke deh. Ada kalau nggak ada pertanyaan lagi lanjut ya. Nomor berikutnya nih. Oke, ini apa nih? Tentang oh iya sebentar deh, Bapak cas dulu deh. Udah mau habis tutupnya nih, bentar ya.